Bab 534, takkan berakhir. Di samping Mileye, Ladia An bertanya, ada apa? Mileye menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa, ayo pergi. Ladia An sedikit mengangguk, dia akan pergi dengan Mileye ketika Donnie Helian tiba-tiba muncul di depannya. Ladia An memandang Donnie Helian yang berkata, aku akan berbicara dengannya. Wajah Ladia An menjadi muram. Donnie Helian tertawa berkata, jangan khawatir, lembaga seni bela diri tidak akan menyakitinya. Ladia An mengangguk sedikit dan melangkah ke samping. Dan saat ini, Mileye tidak menyembunyikan dirinya lagi. Donnie Helian melirik Mileye, Sekte Pedang sekarang menggunakan semua kekuatannya untuk melacakmu, apa yang telah kamu lakukan? Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, apa yang bisa aku lakukan? Dia secara alami tahu mengapa Sekte Pedang mengejarnya dengan gila, tentu saja itu karena menara penjara alam. Donnie Helian menatap Mileye, Sekte Pedang kali ini benar-benar marah. Mileye tertawa berkata, senior, apakah mereka menargetkan aku sebelumnya hanya palsu? Donnie Helian menggelengkan kepalanya, sebelumnya, mereka memiliki kekhawatiran dan tidak mengerahkan semua kekuatan mereka untuk menanganimu, tetapi sekarang berbeda. Mereka dapat dikatakan telah menggunakan semua kekuatan mereka. Begitu kamu ditemukan oleh mereka, kamu tidak punya kesempatan. Tidak ada kesempatan. Mileye terdiam. Donnie Helian dan berkata, Sekte Pedang telah diturunkan selama bertahun-tahun, seberapa dalam warisannya, bahkan aku tidak tahu. Mileye mengangguk, aku akan berhati-hati. Donnie Helian menggelengkan kepalanya, pilihan terbaikmu sekarang adalah keluar dari sini. Mileye berkata dengan serius, jika aku pergi dari sini, mereka pasti akan mengincar lembaga seni bela diri. Donnie Helian memandang Mileye, kamu bisa membawa pusaran ini ke tempat lain. Setelah mendengarnya, Mileye paham. Dia ada di sini, mata semua orang akan tertuju ke sini, dan ketika dia pergi, kekuatan itu akan mengikuti. Tentu saja, setelah dia pergi, dia tidak bisa bersembunyi, dia harus terus melakukan hal-hal untuk menarik perhatian pasukan itu, agar Sekte Pedang dan pasukan itu tidak menyerang lembaga seni bela diri. Lagi pula, target mereka adalah Mileye, dan lembaga seni bela diri bukanlah tulang rawan, bukan sesuatu yang bisa dikunyah dengan mudah. Sederhananya, itu menarik arah daya tembak. Donnie Helian melanjutkan berkata, selain itu, kalau kamu tinggal di kota Senwu, kota ini merupakan wilayah Sekte Pedang dan lembaga seni bela diri kami. Begitu kamu ketahuan, Sekte Pedang punya banyak cara untuk menghukummu. Mileye sedikit mengangguk, aku mengerti maksud senior. Senior, yakinlah, aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak melibatkan lembaga seni bela diri. Adik perempuanku dan Ladia. Donnie Helian berkata, jangan khawatir, selama lembaga seni bela diri tidak tumbang, mereka akan baik-baik saja. Mileye mengangguk, terima kasih. Senior, yakinlah, aku akan melakukan yang terbaik untuk membuat mereka menargetkanku. Setelah dia selesai berbicara, dia membungkuk sedikit dan berbalik untuk pergi. Ladia An melirik Donnie Helian, lalu dengan cepat mengikuti Mileye. Di lapangan, Donnie Helian memandang Mileye yang pergi di kejauhan, bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Pada saat ini, Deska King muncul di sampingnya, bisakah dia bertahan? Donnie Helian berbisik berkata, itu tergantung keberuntungannya sendiri. Deska King berkata dengan serius, menurut penyelidikan aku, Lin Siye memiliki hubungan yang sangat dekat dengannya. Donnie Helian berkata, jangan biarkan dia tahu tentang dunia luar. Deska King mengangguk, dimengerti.
Doni Helian melihat ke arah Sekte Pedang. Dia sedikit bingung, mengapa Sekte Pedang ini mencari Mileye ini seperti orang gila. Pintu masuk ke lembaga seni bela diri. Ladiaan berhenti. Dia berbalik untuk melihat sudut di belakangnya. Apa yang dia katakan padamu? Dalam kegelapan, sebuah suara terdengar, "Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja, lindungi dirimu dan percayalah padaku." Setelah itu, orang-orang Mileye langsung menghilang. Ladiaan sedikit mengernyit, dan setelah beberapa saat, dia berbalik untuk melihat ke arah Sekte Pedang, matanya berangsur-angsur menjadi dingin. Setelah Mileye keluar dari lembaga seni bela diri, dia langsung keluar kota. "Kemana kamu akan pergi?" Pada saat ini, lantai ke-6 tiba-tiba bertanya. "Kemana akan pergi?" Mileye menatap langit di kejauhan, sedikit bingung, kemana dia bisa pergi. Kemana harus pergi? Setelah beberapa saat, wajah Mileye berangsur-angsur menjadi dingin. Kemana harus pergi? Tidak kemana-mana. Mileye berbalik dan menghilang. Pada saat ini, Sekte Pedang di kota Senwu dengan panik mencari Mileye, yang dapat dikatakan sebagai pencarian karpet, namun Mileye tampaknya telah menguap dari dunia. Pintu masuk ke lembaga seni bela diri. Saat cahaya pedang mendarat, cahaya pedang itu menyebar, Brady Lee muncul, dan di belakangnya, ada seorang lelaki tua berpedang dan seorang lelaki besar dengan pedang di punggungnya. Begitu Brady Lee muncul, Doni Helian muncul di depannya. Ketika melihat Brady Lee, Doni Helian mengerutkan kening, karena Brady Lee diselimuti jubah hitam, hanya setengah dari wajahnya yang ditutupi oleh topeng hitam. Brady Lee memandang Doni Helian dengan dingin. "Doni Helian, aku ingin Lin Siye itu." Doni Helian terkekeh. "Brady Lee, menurutmu ini lembaga seni bela diri milikmu?" Mata Brady Lee menjadi sedikit muram. "Jika kamu tidak menyerahkan Lin Siye, maka semua orang akan mati. Mati bersama." Doni Helian mencibir, "Mati bersama? Kamu pikir lembaga seni bela diri kami takut padamu?" Suara itu terdengar, Deskakin muncul tepat di belakang Doni Helian. Selain Deskakin, ada 3 orang tua, semuanya adalah master alam Taoisme. Brady Lee menatap Doni Helian. "Kamu pikir lembaga seni bela diri bisa mempertahankannya?" Doni Helian menatap Brady Lee. "Brady Lee, apakah kamu tidak memikirkan sekte pedangmu? Jika kamu menjadi gila seperti ini, sekte pedangmu tidak akan berakhir dengan baik." Brady Lee berkata dengan dingin, "Ini tidak perlu merepotkan lembaga seni bela diri. Karena lembaga seni bela diri tidak mau menyerahkan Lin Siye, mulai sekarang, sekte pedang kami menyatakan perang terhadap lembaga seni bela diri, perang tanpa akhir." Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan pergi dengan lelaki tua itu memegang pedang dan yang lainnya. Menyatakan perang. Di lapangan, Doni Helian mengepalkan tangan kanannya perlahan. Sekte pedang menyatakan perang terhadap lembaga seni bela diri. Berita itu menyebar ke seluruh kota Senwu dalam sekejap. Sekte pedang dan lembaga seni bela diri telah hidup damai di kota Senwu selama ribuan tahun. Dalam ribuan tahun ini, meskipun kedua belah pihak terkadang memiliki beberapa gesekan kecil, tidak pernah ada pernyataan perang yang resmi seperti itu. Terlebih lagi, semua orang di kota ini tahu bahwa hubungan antara guru leluhur lembaga seni bela diri dan sekte pedang bukanlah hubungan biasa. Saat sekte pedang menyatakan perang, seluruh kota Senwu tiba-tiba menjadi tegang. Karena seluruh kota dimiliki bersama oleh lembaga seni bela diri dan sekte pedang, beberapa kekuatan di kota ini terikat pada sekte pedang atau lembaga seni bela diri. Sekarang setelah sekte pedang menyatakan perang, kekuatan lainnya secara alami menjadi bermusuhan. Kekacauan. Dengan pernyataan perang sekte pedang,
seluruh kota Senwu mulai kacau balau. Pertemuan antara mantan murid Sekte Pedang dan siswa lembaga seni bela diri paling-paling hanya provokasi atau bertarung sekedarnya, tapi sekarang, begitu mereka bertemu, itu adalah pertarungan hidup dan mati. Selain itu, di antara kota Senwu, tim beranggotakan 10 orang yang terdiri dari murid Sekte Pedang dengan panik mencari siswa lembaga seni bela diri di kota. Begitu mereka melihatnya, mereka akan membunuh orang. Dan tak lama kemudian, lembaga seni bela diri pun mulai melakukan perlawanan. Lembaga seni bela diri. Donnie Helian berdiri di depan patung di depan aula bela diri. Dia melihat patung di depannya dan berkata dengan lembut, "Guru leluhur, kamu pernah mengatakan, lembaga seni bela diri Sekte Pedang telah berhubungan baik dengan Sekte Pedang secara turun-temurun, dan sekarang, Sekte Pedang sedang memprovokasi perang, lembaga seni bela diri terpaksa melawan." Setelah selesai, dia berbalik. Di depannya adalah Diaan, Winalian, Serjan Mo, dan seorang pemuda. Orang ini adalah super jenius lain dari lembaga seni bela diri, Chandra Xiao. Sebelum Serjan Mo dan yang lainnya datang, dia adalah jenius nomor 1 lembaga seni bela diri. Donnie Helian berkata dengan serius, "Kalian berempat adalah 4 orang yang menonjol di lembaga seni bela diri. Sekarang Sekte Pedang menyatakan perang terhadap lembaga seni bela diri. Kami tidak hanya bertarung dalam kekuatan atas, tetapi juga kekuatan bawah. Mulai sekarang, kalian dan mereka berempat keluar dari lembaga bersama murid-murid lembaga seni bela diri. Kalau kalian melihat murid Sekte Pedang manapun, langsung bunuh." Chandra Xiao di sebelah Serjan Mo tiba-tiba bertanya, "Guru, apakah tidak ada ruang untuk perbaikan?" Donnie Helian menatap Chandra Xiao. "Sekarang Sekte Pedang telah menembak kita, apakah kita perlu berbicara dengan mereka? Lembaga seni bela diri enggan untuk memulai perang, tapi kita tidak pernah takut perang. Sekte Pedang ingin bertarung, maka kita bertarung dengan mereka." Chandra Xiao sedikit mengangguk, dimengerti. Segera, Ladiaan dan yang lainnya berbalik dan pergi. Setelah Ladiaan pergi, Donnie Helian berbisik berkata, "Kalian bersembunyi dalam gelap untuk melindungi mereka." Suara itu terdengar, seseorang diam-diam mundur dalam kegelapan. Donnie Helian berbalik untuk pergi. Di luar kota Senwu, seorang lelaki tua berbaju hitam memandang dingin ke arah kota Senwu. Orang ini adalah Louis Ye, lelaki tua berbaju hitam yang telah meninggalkan kota Senwu sebelumnya. Di belakangnya, ada 4 orang lainnya. Keempatnya adalah Master Alam Taoisme. Sekte Pedang merebut harta karun yang seharusnya ada di tangan mereka sejak awal, jadi mereka tentu saja tidak akan melepaskannya. Pada saat ini, seorang pria berpakaian hitam tiba-tiba muncul di depan Louis Ye. Louis Ye membisikkan beberapa kata, dan kemudian pergi dengan tenang. Louis Ye tiba-tiba mencibir, "Sungguh Sekte Pedang, haha." Di samping Louis Ye, seorang Master Alam Taoisme bertanya, "Ada apa?" Louis Ye mencibir berkata, "Sekte Pedang berperang melawan lembaga seni bela diri." Sang empu Alam Taoisme tercengang, lalu berkata, "Tuhan membantu kita, mau menembak." Louis Ye menggelengkan kepalanya, "Biarkan mereka bertarung terlebih dahulu, dan ketika kedua pihak kalah, kita akan memusnahkan Sekte Pedang dalam satu gerakan." Sang Master Alam Taoisme mengangguk, "Boleh. Kalau begitu Milei Ye." Louis Ye berbisik berkata, "Jangan khawatir tentang dia, harta itu tidak ada padanya, dia tidak berguna bagi kita." Mengatakan itu, dia melihat ke arah kota Senwu. "Aku ingin melihat apakah Brady Lee dan Sekte Pedang dapat menyimpan harta itu." Berbicara tentang ini, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan bertanya lagi, "Apakah ada gerakan di Star Lord?" Master Alam Taoisme menggelengkan kepalanya,
belum ada gerakan untuk saat ini. Louis Ye berkata dengan serius, dia tidak akan pernah menyerahkan harta ini, awasi orang ini. Master alam Taoisme itu mengangguk, paham. Namun, jika dia benar-benar ingin bergerak, aku khawatir akan sulit bagi kita untuk menghentikannya. Star-Lord, itu adalah master sejati di dunia ini. Louis Ye berbisik berkata, jangan khawatir, seseorang akan berurusan dengannya. Berbicara tentang ini, wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia melihat ke kanan, siapa? Tidak jauh ke kanan, seorang pria muncul dengan tenang. Orang ini persis Mileye. Melihat Mileye, mata Louis Ye sedikit menyipit. Mileye berjalan ke arah Louis Ye dan yang lainnya. Halo semuanya. Louis Ye menatap Mileye, kami tidak ingin terlibat denganmu. Terhadap Mileye, dia masih sedikit takut. Orang ini membunuh master alam Taoisme dalam sekejap. Dia dulu musuh Mileye karena Mileye punya harta, tapi sekarang Mileye tidak punya harta, jadi dia tidak mau terlibat dengan Mileye lagi. Mileye berkata, aku ingin bergabung dengan kalian. Louis Ye sedikit mengernyit, bergabung dengan kami. Mileye mengangguk, bergabung dengan kalian. Berbicara tentang ini, ekspresinya menjadi muram. Sekte pedang tidak hanya mencuri harta aku, tetapi juga memfitnah aku, mengatakan bahwa aku mencuri harta karun mereka. Tidak hanya itu, tetapi juga menangkap saudara perempuan aku untuk mengancam aku. Emosi ini, bagaimana aku bisa menanggungnya? Mengatakan itu, dia menatap Louis Ye, aku tidak ingin harta itu, aku hanya ingin membunuh sekte pedang. Dan kalian, lindungi aku, jangan biarkan master alam Taoisme mereka mengeroyokku, bagaimana dengan itu? Louis Ye melirik Mileye, tidak ingin harta itu, serius. Mileye dengan tegas berkata, kami kultivator pedang, tidak pernah bohong. Bersambung.